Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Rahmat RPF 17. Oke, kali ini nih saya akan membicarakan nih ya. Ini semakin memanas ya antara orang-orang yang kita cintai ya, seperti kiai, para habaib, para ustadz ini sedang ada yang mengadu domba. Nah, jadi kita-kita ini harus banyak-banyak belajar, mendengar, melihat, itu harus dengan pikiran jernih ya, hati jernih. Jadi agar kita tuh terhindar dari provokasi-provokasi yang untuk memecah belah umat Islam yang khususnya di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ataupun saudara-saudara seiman, muslim tahu kan permainan lato-lato. Nah, di sini kalau permainan lato-lato itu kan pas sebelum bulan puasa itu kan lagi musim ya. Dari yang usia anak kecil sampai usia yang dewasa itu sangat digemari nih. Nah, jadi sebelum bulan puasa, dan bulan puasa tuh lagi musim lato-lato. Sebenarnya itu secara tidak langsung itu adalah suatu tanda, suatu makna dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadinya kejadian-kejadian yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita bermain lato-lato itu kan itu ada bola kecil di ujungnya. Nah, bola kecil di ujungnya ada dua ya kan. Lalu diikatkan ke tali. Nah, yang di tengahnya ada lubang untuk jari kita memainkan lato-lato tersebut. Kalau yang saya tangkap dari musim lato-lato ini ya, jari kita yang masuk ke lubang ini itu ibaratkan itu iblis ya. Iblis di situ, lingkaran bulat untuk jari kita masuk. Nah, iblis ini membisikkan ke hati-hati manusia yang mungkin mereka ini merasa benar tentang Islam, mungkin mereka ini merasa suci tentang Islam, ataupun yang merasa paling hakiki, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, disitulah iblis masuk melewati hati-hati mereka ya kan. Nah, itu saya kiaskan dengan talinya. Saya kiaskan dengan talinya. Nah, kemudian kalau kita mainkan kan yang ujungnya ini, yang bulat-bulat ini. Nah, yang bulat pelontos ini nih. Nah, itu saling beradu kan. Nah, saling beradunya ini kita belum tahu ya. Itu suatu tanda kejadian tuh. Apakah 1 tahun lagi akan kejadiannya saling beradu, karena ini antara orang yang mungkin merasa dirinya benar. Nah, jadi antara orang merasa dirinya benar sama yang satunya lagi juga merasa dirinya paling benar juga. Gitu. Jadinya saling beradu. Jadi ini sama-sama keras. Jadi kalau keras ketemu keras itu pasti akan pecah. Nah, jadi coba kalau kita logika ya, bukan logika ya, ini suatu makna ataupun simbol ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari permainan lato-lato ini yang digemari dari usia anak-anak sampai usia-usia tua ya. Nah, banyak kan yang sekarang tuh
ada ya ustadz, itu mungkin ada yang dibilang Gus tuh, itu konten-kontennya itu sepertinya itu membenci banget para habaib, para kiai pun dibenci sama dia gitu. Dia cinta sama guru sekumpul, guru sekumpul, tetapi dia bilang 100 orang habaib itu yang benar cuma 1 atau 2. Nah, di Indonesia ini kan banyak ya habaib ya. Coba kalau 100 orang yang benar cuma 1 sama 2. Nah, coba itu, bayangkan itu. Betapa sedihnya ya kalau mendengar kata-kata seperti itu ya kan. Jadi orang ini sepertinya tidak suka ya, karena ada kebencian-kebencian di dalam hatinya. Nah, ini yang harus kita hilangkan tuh, kebencian-kebencian ya. Apalagi nih, kalau kita cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, kita harus cinta sama zuriat-zuriat Rasulullah, nasab-nasabnya Rasulullah. Nah, itu yang harus kita jaga ya kan. Terus bagaimana kalau habaib itu mungkin berbicaranya kasar ataupun ya tidak seperti Rasulullah ya, yang lemah lembut. Ya kita ini mungkin kita tidak usah ikuti yang beliau katakan ya. Jadi kita ini kan udah dewasa, kita nggak usah memasukkan gitu. Jadi kita ini harus bisa memilih mana yang baik dan yang mana yang benar. Nah, kalau yang benar kita ikutin, yang salah jangan diikutin. Nah, tapi juga meskipun Habib itu mungkin kasar ataupun cara berbicaranya suka kotor, kita jangan sampai namanya itu membenci zuriat-zuriat Rasulullah ya. Nah, kita jangan sampai membenci gitu. Jangan sampai membenci, karena kalau kita sudah membenci zuriat-zuriat Rasulullah, itu nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai tuh kita meninggal tuh su'ul khotimah. Jadi bukannya husnul. Jadi kita ini harus berprasangka baik kepada seluruh umat manusia, umat muslim, ataupun umat-umat yang lain, yang beragama lain, kita harus berprasangka baik. Nah, jadi jangan sampai di hati ini ada rasa kebencian, kedengkian. Nah itu ya. Jadi harus kita nih banyak-banyak introspeksi diri. Jadi kita itu nggak usah menanamkan kebencian. Nah, kalau kita sudah menanamkan kebencian, pasti kita ini di dalam pikiran kita ini selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, mencari aib-aib orang lain. Jadi hilangkan namanya kebencian. Nah, mungkin ini saya itu bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, tapi saya pernah belajar dengan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dan saya juga pernah belajar menuntut ilmu dari para habaib. Jadi saya cinta keduanya. Saya intinya meyakini bahwa di Indonesia ini kalau tidak ada para kiai, para habaib, kita tidak tahu yang namanya agama Islam di Indonesia. Wali Songo pun masih keturunan ataupun zuriat Rasulullah ya kan, masih keturunan, masih nasabnya kepada Rasulullah. Jadi apa yang harus kita permasalahkan ya untuk hari-hari ini, apakah seseorang itu masuk surga atau nerakanya Allah dari titel-titel kiai atau ustadz ataupun habaib? Itu enggak ya. Surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu haknya Allah Subhanahu wa taala.
Kita ini tidak boleh menilai seseorang baik dan buruknya, karena mata kita ini tidak seperti matanya Allah, karena belum tentu kita yang tadinya baik pas di akhirnya baik juga, belum tentu, karena Allah lah yang membolak-balikan hati manusianya, hati-hati hambanya. Allah lah yang membolak-balik. Jadi belum tentu ya, yang tadinya dia penjahat ataupun yang bersifat kurang baik, belum tentu di akhir hayatnya dia juga jahat gitu. Belum tentu di akhir hayatnya dia berbuat yang tidak benar. Karena Allah itu tahu hamba-hambanya yang dipilih. Oke, mungkin itu sebagai renungan buat kita. Mari kita jaga persatuan Indonesia. Berdamailah. Buat apa kita mencari permusuhan? Terima kasih.